Selamat malam saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita kembali di dalam acara What Bible Say. Kita mengucap syukur. Saudara sekalian, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu Stay Healthy at Home. Sebuah tema yang mungkin belum pernah kita bahas, belum pernah kita bicarakan. Yaitu bagaimana kita bisa tetap menjaga kesehatan di rumah. Kita mengucap syukur malam hari ini saudara, kita di tengah-tengah kita sudah hadir seorang dokter yang muda yaitu Dr. Alvin ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah spesialis kedokteran olahraga. Puji Tuhan saudara ya. Hari ini kita akan bersama-sama juga melakukan live streaming ya. Dengan kata lain saudara, setiap saudara-saudara yang mengikuti acara ini, jikalau saudara ada pertanyaan, saudara boleh menuliskan pertanyaan saudara di live chat YouTube yang ada itu. Nah, saudara Bapak Alvin ini, Dr. Alvin ada di sebelah kiri saya. Selamat malam Dr. Alvin. Selamat malam Dr. Philips. Puji syukur pada malam hari ini. Dr. Alvin ada di tengah-tengah kami mengucap syukur dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, bagi setiap orang yang sudah mendengarnya. Nah, bolehkah Dr. Alvin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Shalom untuk teman-teman yang ada di rumah. Nama saya Dr. Alvin Wiharja, SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga. Saya hari ini mendapatkan kesempatan istimewa untuk dapat berbagi informasi dan juga berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan selama berada di rumah aja. Seperti itu. Sebagai background pendidikan dan juga pekerjaan saya dokter spesialis kedokteran olahraga di Rumah Sakit Melinda II Bandung dan juga berpraktek pribadi di Jalan Muhammad Ramdan. Mungkin itu perkenalan awal dari saya. Makasih dok. Dok, ini saya baru pertama kali nih dengar dokter olahraga. Wah, mungkin dokter bisa cerita sedikit apa sih yang dimaksud dengan dokter spesialis olahraga? Oke, terima kasih. Nah, untuk dokter spesialis kedokteran olahraga, biasanya kita menangani dua masalah kesehatan utama. Yaitu pertama, semua masalah kesehatan yang diakibatkan oleh olahraga. Biasanya adalah cedera olahraga. Kemudian kita juga menangani semua masalah kesehatan yang dapat ditangani oleh olahraga. Baik termasuk penyakit degeneratif, misalnya diabetes, osteoporosis atau penyakit jantung. Sehingga terapi utama kita adalah olahraga. Kita menjadikan olahraga sebagai obat. Wah, menarik sekali dok. Ini bukan cuma sekadar terapi tapi jadi obat ya dok ya. Buat penderita diabetes, jantung dan apa tadi dok? Mungkin untuk osteoporosis. Dan sebenarnya banyak lagi untuk penyakit-penyakit lainnya juga. Jadi bisa juga diimplementasikan pada pasien-pasien kanker juga, bisa juga digunakan untuk pasien-pasien yang memiliki masalah sendi misalnya seperti itu bisa. Wah, menarik banget waktu tadi dokter bilang bukan cuma menjadi terapi tapi juga bisa menjadi obat gitu dok. Iya betul, karena olahraga sendiri kenapa bisa dibilang sebagai obat? Karena olahraga memiliki dosis. Dosis olahraga biasanya terdiri dari frekuensi, intensitas, tipe dan durasinya sendiri. Jadi sebenarnya olahraga itu bisa bermanfaat dan bisa istilahnya berbahaya. Makanya itu dosisnya harus benar-benar tepat sehingga kita bisa menggunakan manfaat yang maksimal dari penerapan olahraga sebagai terapi. Oh dok, apakah diabetes misalnya dok ya benar-benar bisa sembuh dengan terapi olahraga ini dok? Nah, untuk diabetes sendiri sebenarnya harus melihat kepada 4 pilar penanganan utama. 4 pilar penanganan utama, yang pertama itu justru bukan penggunaan obat tetapi lifestyle modification. Dengan
manajemen bagaimana gaya hidup yang sehat dan juga aktif itu akan mengontrol gula darah lebih baik lagi. Jadi bukan cuma asupan yang dikontrol tetapi juga aktivitas fisik dan olahraga. Dari satu penelitian itu dapat digambarkan bahwa dengan melakukan olahraga teratur dan juga rutin itu dapat mengontrol gula darahnya karena berhubungan dengan proses untuk mentransfer gula yang ada di dalam darah kembali ke dalam otot seperti itu. Dan itu benar-benar bisa pulih dok, bukannya maksud saya sebelum ini saya pernah dengar bahwa diabetes itu sulit sekali atau mungkin gak mungkin untuk bisa sembuh. Nah ketika diterapi olahraga ini metabolisme jadi jalan dan jadi obat begitu. Oke. Nah untuk bilang sampai sembuh dan tidak menggunakan obat itu banyak faktor yang harus dinilai. Oke, tetapi untuk penanganan utama pilar satunya memang dengan aktivitas fisik, olahraga, makanan sebagai gaya hidup. Seperti itu. Bila menggunakan obat saja tentunya nantinya akan mungkin terjadi perburukan. Sehingga secara keseluruhan itu harus tetap di manage. Bukan berarti nanti bisa lepas obat, ya itu harus dilihat dari secara objektif nilai-nilai laboratorium yang mungkin kita akan dapatkan dari pasien. Nah yang pasti utama walaupun tetap makan obat tetap pasti akan ada pengaturan makanan dan aktivitas fisik. Sehingga biasanya kalau misalnya satu pasien nih, pasien A cuma pakai obat aja, pasien B misalnya pakai obat dan juga olahraga dan manajemen makan. Nah pasien A biasanya penggunaan obatnya dosisnya jadi nggak terlalu tinggi nih, nggak sampai harus dikombinasikan 2 atau 3 jenis obat. Cukup dengan satu dia bisa lebih terkontrol dan diharapkan kalau dengan terkontrol gitu komplikasi yang akan didapat atau terjadi itu bisa dicegah. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali pembahasan kita malam hari ini. Bagaimana kita boleh tetap jaga kesehatan kita sekalipun kita ada di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dr. Alvin ini adalah dokter spesialis bidang olahraga satu-satunya di Bandung. Jadi Bapak Ibu Saudara kita bersyukur malam hari ini Dr. Alvin boleh jadi berkat buat setiap kita. Sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudara jikalau memiliki ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaan Bapak Ibu Saudara melalui live chat yang ada di YouTube ini. Oke Dr. Alvin, mungkin di masa pandemik ini saya rasa kita semua banyak duduk ya, ini mungkin saya juga. Terasa tubuh ini semakin membengkak. Nah apakah ada solusi-solusi buat setiap kita ini untuk bisa menjaga kesehatan dari rumah? Oke, sebenarnya kita harus pastikan dulu aktivitas fisik dan juga kegiatan kita di masa pandemi ini itu tujuannya kita samakan persepsinya, yaitu untuk meningkatkan imunitas. Mungkin teman-teman bisa setuju kan, karena kita ingin supaya tidak tertular dari virus corona atau COVID-19 itu. Nah yang bisa dilakukan itu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga gizi yang seimbang serta melakukan olahraga teratur. Karena olahraga yang teratur dengan intensitas yang tepat yaitu intensitas sedang hingga rendah itu dapat meningkatkan imunitas gitu. Jadi mungkin sekarang yang akan menjadi tips atau menjadi tips atau anjuran itu adalah mengontrol konsumsi makanan serta meningkatkan aktivitas fisik seperti itu. Oh, jadi dok dengan kita berolahraga itu juga bangkitkan imunitas kita ya dok ya? Betul, dari penelitian didapatkan bahwa olahraga intensitas sedang itu akan meningkatkan imunitas. Nah kira-kira intensitas sedang itu seberapa sih sekarang? Pertanyaannya itu akan ke arah sana kan. Yang disebut intensitas sedang tuh yang sebagaimana gitu. Oke. Kalau dari teori mungkin ini agak pusing.
Dari teori dia itu dihitung dari maksimum heart rate yaitu 220 dikurangi umur, kemudian diambil 64% sampai 76%. Wah nggak ngerti dok. Pusing ya. Itu memang agak sulit untuk dipraktekkan. Tetapi ada metode satu lagi yang kita sebut sebagai talk test. Oke, talk test itu bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan intensitas saat berolahraga. Misalnya olahraganya yang akan dilakukan adalah jalan atau jalan cepat atau lari jogging. Oke, yang disebut dengan intensitas rendah itu adalah ketika kita masih bisa bernyanyi saat kita melakukan olahraga itu. Dan untuk intensitas sedang ketika kita masih bisa berbicara walaupun mulai terbata-bata. Itu sebut intensitas sedang. Ketika sudah intensitasnya tinggi, itu biasanya kita sama sekali tidak bisa untuk berbicara, bahkan nafas sudah mulai terengah-engah. Nah, jadi fokusnya untuk meningkatkan intensitas dengan menggunakan olahraga adalah olahraga intensitas sedang. Saat masih bisa bicara walaupun terbata-bata. Itu fokusnya seperti itu. Jadi nggak semuanya nih olahraga yang meningkatkan imunitas. Ya. Saya kepingin tanya ini ya dok ya. Kenapa dokter bisa ada panggilan untuk menjadi dokter khususnya di dalam hal olahraga dok ya. Jadi dengan kata lain mendapatkan kesembuhan itu lewat olahraga. Kira-kira apa yang membuat panggilan ini? Oke, ini sebenarnya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ketika saya berkuliah, saya mendapatkan istilahnya penghasilan itu dari dunia olahraga. Saya sempat mengajar untuk beberapa kelas olahraga, kemudian juga sering berhubungan atau berkomunikasi dengan teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di bidang olahraga, dan itu menjadi inspirasi saya. Kemudian mimpi saya ke depannya saya pengen mengembangkan satu center olahraga berbasis terapi. Misalnya center olahraga untuk diabetes, center olahraga untuk penyakit jantung, center olahraga untuk penyakit sendi dan tulang, yang seperti itu yang ingin saya kembangkan. Karena sampai saat ini di Indonesia masih jarang banget untuk pengembangan center-center olahraga yang berbasis medis seperti itu sih. Ya dok, itu kira-kira ya dok, yang seangkatan dokter atau dokter-dokter yang ada yang khusus di bidang olahraga itu ada berapa banyak? Oke, berbicara mengenai profesi saya, sebenarnya profesi saya itu sudah dimulai dari tahun 90-an. Tapi hingga saat ini hanya sekitar 70 sampai 75 orang satu Indonesia. Seperti itu. Mungkin orang tidak terlalu menganggap ya dok ya, padahal menurut saya itu sangat penting bagaimana dokter itu bisa mengarahkan bukan sekedar obat tapi lewat olahraga. Betul ya dok ya? Ya betul. Ya bersyukur. Silakan Pak Agra. Dok mungkin apa contoh olahraga yang kita bisa lakukan di masa pandemik ini? Jadi mungkin kita di rumah kita bisa lakukan olahraga yang ringan, yang murah dan sederhana gitu dok. Oke, harus diingat juga oleh teman-teman, intensitasnya itu jangan terlalu tinggi. Cukup di intensitas sedang untuk meningkatkan imunitas. Kemudian anjuran olahraganya bisa dilakukan dengan target 150 menit hingga 300 menit per minggunya. Setiap sesi misalnya mau dilakukan 2 menit, mau dilakukan 3 menit, 5 menit, bahkan 15 menit itu boleh banget dan semuanya dihitung. Jadi kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan melihat panduan olahraga yang mampu laksana, contohnya dari YouTube, contohnya dari mungkin feeds Instagram, itu boleh banget dilakukan dan itu cukup bermanfaat di kondisi sekarang saat kita tetap ada di rumah saja.
Ya, saya rasa ini ya dok ya. Sekarang kita mulai mau yang mana ini? Untuk orang tua atau Boleh terserah. ya Dokter. dok, misalnya ini seringkali kan orang tua masalahnya itu di berjalan agak sulit, pinggang itu pegel, gimana kira-kira gimana kalau diselesaikan dengan olahraga ini? Oke, untuk menyelesaikan masalah seperti itu, karena orang tua itu ada kecenderungan untuk penurunan massa otot dengan bertambahnya usia. Sehingga olahraga adalah satu-satunya obat untuk meningkatkan massa ototnya. Oke, jadi tidak ada obat apapun, jangan pernah tertipu. Jenis obat kapsul atau tablet yang bisa meningkatkan massa otot itu tidak ada. Oke, cuman ada olahraga untuk meningkatkan massa ototnya. Ya, caranya dengan melakukan penguatan otot-otot yang mengalami penurunan massa. Paling sering pada orang tua adalah tungkai bawah atau kaki anggota tubuh bawah. Sarannya ketika melakukan olahraga baik adalah melakukan pemanasan dan juga peregangan di awal, kemudian melakukan latihan intinya serta melakukan pendinginan. Mungkin untuk sesi ini saya akan menyontohkan peregangan bagaimana? Wah, Ya, thank you oke. banget dok, thank Oke, you, Dok. thank Oke, you. jadi mungkin kita bisa lakukan bersama-sama ya. Oh iya, oke. Oke, saya boleh minta mungkin teman-teman di rumah juga bisa ikut join apa yang kita lakukan di sini. Jadi boleh duduk secara lebih tegak, kemudian duduk di ujung kursinya supaya bisa bergerak lebih nyaman. Oke, coba di satu kaki taruh di depan. Saya coba kaki yang sebelah sini supaya lebih terlihat. Oke, target kita adalah meregangkan otot paha bagian belakang. Jadi dengan lutut yang lurus, kemudian sedikit condongkan badan yang ke depan, rasakan paha bagian belakangnya mulai ketarik. Itu yang kita sebut dengan peregangan. Dengan melakukan peregangan ini ditahan selama 15 hingga 30 detik. Fungsinya untuk melenturkan dan mengembalikan elastisitas otot paha belakangnya. Seperti ini. Oke, setelah itu jangan lupa kembali ke posisi semula dan ganti untuk kaki sebelahnya. Prinsip olahraga itu adalah melakukan semua sisi. Ketika melakukan sisi bagian kanan, lakukan sisi untuk bagian kiri. Bagian depan, jangan lupa juga bagian belakang. Untuk yang samping, jangan lupa juga untuk yang tengah. Seperti itu. Jangan lupa, ini masih tetap dilurusin, condongkan sedikit badannya, rasakan tertarik di otot paha bagian belakang. Ini salah satu untuk otot tungkai. Oke, selanjutnya yang mau kita lakukan itu peregangan otot bokong dan juga paha bagian samping. Jadi satu kaki tetap ditekuk, kemudian angkat kaki dan tumpangkan ke atas. Oke, perlahan-lahan tangannya satu taruh di atas lutut, kemudian tekan lututnya ke bawah. Rasakan bokongnya mulai terasa tertarik dan tahan sekitar 15 detik. Oke, seperti itu. Jangan lupa setelah kaki sebelah kiri, berarti kita melakukan kaki sebelah Kanan. Oke, coba sekarang kita ganti satu kaki lagi dan coba press lagi bagian bawah. Ketika kita mempres bagian bawah, perhatikan postur tubuh. Tetap dalam keadaan tegak dan juga roll putar bahunya ke belakang. Seperti ini, oke. Tetap merasakan. Nah, setelah melakukan peregangan ini, biasanya otot menjadi lebih lentur dan resiko untuk menjadi cedera berkurang. Setelah itu boleh melakukan latihan inti atau latihan atau aktivitas yang lebih berat seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya contohkan, mungkin sedikit karena kalau kita lakukan sekarang durasinya jadi 3 jam. Ya Bapak Ibu Saudara, ini tips-tips sederhana yang kita bisa lakukan di rumah. Cuman sekali lagi ingat ya, jangan lupa habis kiri kanan. Kalau enggak bisa masalah ya dok ya. Jadi imbalance. Oke, wah kita bersyukur sekali malam hari ini kita udah dapat tips-tips sederhana. Bagaimana untuk kita boleh tetap jaga kesehatan dan
bisa dilakukan sambil duduk ya dok ya. Wah keren banget buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin sibuk sehari-hari mungkin harus work from home. Bisa sambil duduk pun bisa nih. Kita hanya pakai waktu singkat saja dan kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu, ini bukan sesuatu yang komersial, tetapi merupakan program pengabdian masyarakat untuk kondisi senior-senior kita yang mengalami Alzheimer. Kami akan mengadakan istilahnya senam bersama selama 30 menit. Mungkin teman-teman boleh join di Alzheimer Indonesia di minggu depan di tanggal 27. Mungkin nanti saya akan sampaikan kepada Pak Philip dan juga Pak Arga ketika kita akan melakukan olahraga bersamanya itu. Dan program ini bukan program berbayar komersial, tetapi program untuk pengabdian masyarakat. Oke, makasih dok. Saya rasa ini kalau saudara-saudara ada orang tua di rumah, saya baru pertama kali dengar ini pengobatan tanpa obat. Tapi justru melalui cara yang sangat sederhana, ya khususnya kepada para orang tua ini bagaimana otot-otot mereka bisa dilatih dengan baik. Dan kita berharap juga kepada para orang tua ini mereka tetap sehat, ya kita bersyukur. Oke, dok ini ada banyak pertanyaan yang muncul di live chat. Saya tidak menduga bisa sebanyak ini hari ini. Ini menunjukkan sebuah semangat dari Jemaat Kalam Kudus khususnya ya untuk boleh terus berolahraga. Ada pertanyaan dari Pak Wilfried yang bertanya, dok apa yang harus kita lakukan untuk membuat semangat diri kita untuk berolahraga? Motivasi apa mungkin? Oke, ini pasti hubungannya dengan kondisi kita yang ada di rumah aja selama ini. Nah. Biasanya kalau dari sisi medis kita sebut kondisi kita di rumah aja itu sebagai kumpulan gejala yang dinamakan cabin fever. Cabin fever gejalanya, tanda-tandanya itu mulai dari perubahan mood, menjadi lebih cemas, kemudian ada depresi, kemudian ada perasaan tidak nyaman dan tidak tenang, kemudian juga yang kedua itu perubahan pikiran, menjadi mudah tersinggung atau jadi kurang motivasi seperti itu. Yang ketiga itu perubahan di fisik, biasanya ada perubahan berat badan dan juga perubahan pola tidur. Perubahan pola tidur, jadi mungkin ada yang sering tidurnya jadi tambah banyak atau jadi susah tidur seperti itu. Nah untuk tips ini, tips yang kondisi kita pada saat ini, saya punya tips yang namanya teman. Namanya teman? Betul, namanya teman. Teman itu merupakan singkatan dari T yang pertama itu adalah terima. Kita harus terima kondisi seperti ini. Terima bahwa kondisi seperti ini tuh hanya sementara. Kita pasti nanti akan kembali lagi ke kondisi yang semula dan bahkan bisa lebih baik lagi. Iya. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua yaitu efektifkan kondisi teman-teman, efektifkan waktu yang teman-teman miliki. Lebih gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu M. Teman-teman harus bisa memilih dan juga memilah informasi yang tepat yang teman-teman terima saat ini. Oke. Kemudian yang keempat yaitu adalah A yaitu alihkan. Alihkan kepada kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalnya dengan berolahraga di rumah atau melakukan hobi yang tadinya tidak bisa dilakukan dengan ketersediaan waktu sekarang. Terakhir jangan lupa N, yaitu nyatakan perasaan teman-teman. Gunakan sosial media, gunakan aplikasi atau gadget atau teknologi saat ini untuk tetap berkomunikasi dengan rekan sejawat ataupun kerabat sehingga tetap bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Seperti itu. Itu mungkin tips awal untuk menangani kondisi yang ada pada saat ini.
Ini juga dapat mengurangi ini dok, suami istri ribut. Ya, perlu teman ini ya. Karena suami tidak kerja, istri biasa di rumah, lihat suami tidak kerja, jadi seringkali terjadi keributan ya. Semoga ini saudara ya, teman ini bisa menolong kita. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Jenis. Nah, Jenis bertanya, Dok, sekarang lagi booming ya olahraga sepeda nih, khususnya di Bandung. Nah, bagaimana menurut dokter ketika kita harus olahraga di luar rumah, khususnya bersepeda? Oke, ini kembali lagi kepada pemahaman kita dan tujuan kita untuk berolahraga. Tadi kita setuju bahwa olahraga yang dilakukan adalah untuk meningkatkan imunitas. Jadi yang pertama dilakukan sebenarnya tetap berolahraga di rumah. Namun pada kondisi-kondisi tertentu misalnya perasaan untuk cabin fever tuh memang terapi utamanya pergi dari rumah, keluar dari tempat yang mengukung seperti kabin itu. Oke, apabila memang sangat dibutuhkan untuk keluar rumah, tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang ada. Tetap cuci tangan, jaga kebersihan dan menggunakan masker walaupun teman-teman melakukan olahraga, karena masker itu aman ketika dipakai saat berolahraga intensitas sedang hingga rendah. Oke, karena tujuan kita kan untuk meningkatkan imunitas kan, untuk meningkatkan imunitas tidak perlu olahraga intensitas tinggi. Saat olahraga intensitas tinggi dan menggunakan masker tentunya akan membuat sulit bernafas. Itu tentu pasti. Jadi yang harus dilakukan ketika berolahraga dan tiba-tiba menjadi pengap, susah bernafas, turunkan intensitas atau kecepatannya, pasti rasa pengap itu akan hilang. Dok, ini sejalan juga dengan ada beberapa orang yang bertanya, apakah bisa tadi berolahraga dengan pakai masker? Nah, dokter tadi bilang nggak apa-apa ya dok ya, karena itu tidak membuat kita keracunan karbon dioksida ya dok ya. Iya. Jadi memang pakai masker itu membuat kita engap. Nah, memang saya juga kalau nyanyi pakai masker juga engap dok. Nah, apakah bagaimana ya solusi kita bisa berolahraga gitu dok? Olahraganya di rumah aja tepatnya. Oke. Bagus sekali. Olahraganya di rumah aja karena sekarang untuk area Bandung kita masih dalam tahap PSBB saat transisi tahap 1. Bukan berarti itu udah dibuka semuanya. Teman-teman masih tetap bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan orang lain. Di dalam rumah ya. Di dalam rumah dan juga lingkungan tempat kita tinggal, tepatnya Kota Bandung. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan ini kita boleh melihat bahwa kalau bisa dan lebih baik kita dianjurkan untuk olahraga di rumah saja. Jadi kalau bisa jangan kita olahraga di luar, tapi lebih baik kita olahraga di rumah sehingga kita juga boleh kontrol dan juga jaga kesehatan kita. Oke, wah ini dok ada yang nanya, Ibu Afun, tadi pas lakukan gerakan yang kedua, bagian kaki kanannya kok sakit ya dok ya? Nah, itu intinya olahraga itu memiliki dosis. Mungkin tidak akan tepat untuk setiap orang. Sehingga perlu konsultasi lebih lanjut mengenai kondisi medis yang dialami oleh ibu. Karena setiap olahraga itu pasti ada pilihan dan alternatif yang cocok untuk masing-masing individu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kami akan menampilkan nomor kontak Dr. Alvin, dan kalau Bapak Ibu butuh konsultasi, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Dr. Alvin, dan kita berharap Bapak Ibu juga boleh menemukan solusi yang baik dan tepat. Oke, mungkin Saya berpikir ya, ini saya pertama kali tahu hal ini, tapi saya juga mendorong jemaat sekalian, setiap kita, saudara perlu kita menjaga kesehatan.
bukan dengan obat ya seperti yang kita dengar. Dan kita juga jangan makan berkelebihan. Makanlah yang tepat, yang pas dan jangan lupa dengan olahraga ya. Jadi saudara bagaimanapun ketika kita ada olahraga yang cukup ya, kita bisa mempunyai tubuh yang sehat, kita tidak perlu ada pengeluaran lagi untuk beli obat, masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, biar ini menjadi dorongan dan boleh dikatakan ini acara ini sangat penting sekali saya merasa untuk semua orang yang dengar ya saudara, supaya kita jaga kesehatan bukan supaya umur panjang tapi kita dapat tetap sehat sampai waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, sebenarnya menarik Pak Philip. Ya. Kalau kita berbicara mengenai lansia, mereka adalah individu yang unik. Jadi bukan orang dewasa muda dengan pertambahan umur saja, tetapi banyak faktor-faktor lain yang pengaruh. Misalnya fisiologisnya atau keadaan tubuhnya, kapasitasnya sudah mulai menurun seperti itu. Terus kemudian karena penurunan seperti itu biasanya timbul nih berbagai macam penyakit akibat penuaan yang kita sebut sebagai penyakit degeneratif. Kemudian karena biasanya penyakit A obatnya adalah A, penyakit B obatnya adalah B, kemudian penyakitnya A, B, C, jadi obatnya semakin banyak. Keadaan yang paling sering ditemukan pada teman-teman senior atau teman-teman lansia itu adalah polifarmasi, yaitu penggunaan obat yang terlalu berlebihan. Oke, bukan berarti tidak boleh menggunakan obat dalam mengontrol kondisi medisnya, tetapi ketika kita bisa mengontrol lifestyle kita, penggunaan obat pasti akan lebih sedikit. Nah, itu targetnya adalah seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di rumah, rekan-rekan senior, perlu ditanamkan bahwa pengontrolan utama ketika manajemen masalah kesehatan bukan cuma obat tetapi lifestyle-nya juga. Ya, bagus. Dok, ini sejalan dengan apa yang dokter bilang barusan tentang lansia ya. Ini ada juga yang bertanya, dok ini udah 50-an umurnya dan hipertensi dok. Nah kira-kira exercise olahraga apa yang cocok? Nah, hipertensi salah satu manajemennya, salah satu pengobatannya itu menggunakan exercise. Gimana nih ceritanya kok olahraga bisa jadi obat hipertensi? Gini ceritanya, ketika kita berolahraga, jantung itu akan memacu lebih cepat, akan memompa darah lebih cepat. Oke, untuk memenuhi kebutuhan pembentukan energi di otot. Sampai sini semuanya setuju kan ya? Oke. Nah, dengan adanya pacuan yang lebih cepat membuat pembuluh darah menjadi lebih teregang. Menjadi lebih besar sebenarnya. Lebih besarnya memang enggak secara kasat mata, tetapi secara tampungannya jadi lebih besar. Pembuluh darah itu elastis. Ketika dia membesar, nanti setelah beberapa lama, tepatnya 24 jam, dia akan kembali lagi. Kembali lagi. Efek tekanan darah saat berolahraga, karena pembuluh darahnya lebih lentur, lebih besar, dia mompanya jadi nggak terlalu kenceng. Sehingga ada efek kerjanya nggak terlalu berat si jantung, jadi tekanan darahnya pun jadi nggak terlalu tinggi. Karena itu pada pasien-pasien dengan hipertensi itu disarankan untuk melakukan olahraga intensitas sedang hingga rendah setiap hari sehingga mendapatkan manfaat penurunan tekanan darah selama 24 jam yang akan membantu kerja dari obat yang dikonsumsi untuk mengontrol tekanan darah itu. Gitu. Oke, Bapak Ibu, memang kalau bisa ada waktu, marilah kita berolahraga. Tadi jawabannya berarti olahraganya intensitas sedang sampai rendah dengan melakukan latihan kardio. Oke, intensitas sedang dengan melakukan kardio. Oke, mungkin Pak Philip bisa menjelaskan dari sisi firman Tuhan apa yang harus kita lakukan terhadap tubuh kita ini.
Terima kasih ya dok. Ini secara medis saudara bagaimana mengajar kita perlu olahraga yang baik. Saya rasa ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Saudara di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya baca sekali lagi saudara, ini ayat sangat bagus untuk kita khususnya saudara kita yang memasuki masa lansia, kita yang sudah lansia ingat baik-baik. Bukan berarti anak muda bebas, sejak muda jaga kesehatan dengan baik. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara sekalian kita telah dibeli melalui pengorbanan Yesus Kristus dan telah lunas dibayar. Kita ini adalah milik Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Nah karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita muliakan Allah dengan tubuh kita? Tentunya saudara soal makan. Ini yang paling penting ya dok ya, makan. Saudara kita tidak boleh melihat seluruh makanan enak kita makan seenak kita saudara ya. Enggak, makanlah yang kurang daripada pas, jangan berkelebihan. Tidurlah yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Dan satu hal seperti dokter tadi katakan, olahraga. Kenapa saudara kita perlu melakukan ini? Makan, minum, istirahat dan ada olahraga yang baik. Karena kita tahu tubuh ini adalah milik Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Biar kita sampai tua, saudara kita tetap sehat. Kita sampai tua, kita tetap bisa dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Usia boleh bertambah, tetapi semangat kita, kesehatan kita tetap baik bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap kita boleh mempraktekkan dari muda jaga kesehatan dengan baik. Ya, puji Tuhan saudara, tetap semangat. Ya puji Tuhan, dari firman Tuhan juga kita boleh diingatkan untuk boleh berolahraga, kita boleh jaga diri kita dengan baik. Pak Philip, ternyata ada yang menanti tentang apa olahraga yang Pak Philip lakukan selama ini. Nah saya tadi dengan Dr. Alvin ini ngobrol-ngobrol, dengan Pak Agrang ngobrol. Saudara saya punya kebiasaan atau kesenangan saya itu makan roti. Sebelum makan nasi saya boleh makan roti. Sesudah makan nasi saya senang roti. Roti tawar saudara ya. Saya makan itu seperti apa ya pokoknya. Snack ya. Sebelum makan nasi makan roti dulu. Jadi walaupun sudah makan nasi saudara, kalau tidak ada roti itu kayaknya kurang gitu ya. Nah saya melihat mengapa waktu saya pelayanan, saya studi di Tiongkok, saya lihat itu orang-orang tua umur 70-80 itu makan roti. Saudara ya, khususnya di daerah utara tidak ada nasi, makan roti. Dan selama saya ada di Beijing di bagian utara itu makan roti tidak pernah sakit, tidak ada beras. Kenapa? Saya lihat rupanya olahraga. Saudara, ini hal yang menolong saya. Saya kurangi nasi, saya makan tepung saudara ya, roti. Karena itu kesenangan saya. Dan satu hal, olahraga. Olahraga apa? Sederhana, fitness saudara ya. Push up. Push up. Saudara, pertama kali push up, 3 kali, 5 kali udah mau mati. Ya, udah gampang. Ya push up itu. Wah 3 kali 5 kali itu 5 kali udah amsyong gitu ya. Udah gampang. Tapi enggak apa-apa. Latih terus. Saya bersyukur saya setiap pagi pasti push up. Sekarang push up pertama itu 100 kali. Udah berhenti berdiri dulu. Peregangan. Dada, tangan ya. Sesudah itu saya push up lagi 50 kali.
udah lagi bangun lagi 50 kali lagi, udah maksimum 200 kali. Sudah dengan demikian saya itu kelihatannya sehat ya. Jadi bersyukur sampai hari ini saya makan tepung, makan roti bisa tetap sehat ya. Saya istirahat yang cukup dan tidak perlu banyak minum obat apapun. Ingat satu hal yaitu olahraga yang bagi saya itu push up yang sederhana, tidak perlu pengeluaran uang ya, dan bisa ada tubuh yang sehat. Itu kira-kira Pak Agra. Mungkin ya. saya boleh nambahin sedikit Pak Philips. Iya. Oke, untuk teman-teman mungkin dari pengalaman Pak Philips itu melakukan push up dalam repetisi yang banyak. Nah, perlu diingat juga jangan terburu-buru Ya, karena ya. too fast too soon itu resiko cedera meningkat. Tadi kan Pak Philips sempat ngomong kan, yang pas lagi tahap-tahap awal itu 1-2 menit, 1-2 kali aja udah rasanya kayak pengen mati. Iya, kan? betul. Nah, jadi mungkin anjuran untuk teman-teman lakukan secara bertahap Ya. sesuai dengan kemampuan badan. Jangan untuk mencontoh Pak Philip langsung. Enggak lama juga dok. Ya, Dari berapa motivasinya kali? boleh diikuti, diambil, tetapi harus dengan jalan yang aman. Sedikit demi Jangan sedikit. sampai cedera maksud saya. Ya, setuju ya. Seperti itu. Saya tidak mendorong saudara 200 kali ya. Siapa tahu saudara 200 kali jadi cedera cari saya. Maaf ya, sedikit demi sedikit sudah sekian waktu baru saya juga bisa mencapai hal ini. Ya, makasih dokter ya. Oke, Dok, ini ada yang bertanya juga. Kalau beres-beres rumah apakah termasuk olahraga? Nah, ini pertanyaannya menarik banget. Jadi untuk beres-beres rumah itu bukan termasuk olahraga. Nah, olahraga sendiri kita balik lagi ke arti atau terminologinya. Olahraga itu merupakan bagian dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu merupakan gerakan atau aktivitas badan sepanjang hari. Kalau dipersempit lagi itu ada latihan fisik. Ketika aktivitas fisik itu teratur, terstruktur dan juga memiliki goal-goal tertentu, itu kita sebut sebagai aktivitas latihan fisik. Kalau dipersempit lagi yang tadinya udah teratur, terukur seperti itu, ada aturan-aturan tertentunya, itu disebut olahraga. Misalnya kalau bola nggak boleh pakai tangan, itu disebut olahraga seperti itu. Oke, kalau misalkan aktivitas fisik itu yang seperti yang ditanyakan beres-beres rumah, itu masuknya ke dalam NEPA, non-exercise physical activity, aktivitas fisik yang bukan latihan. Nah, tapi dia memiliki fungsi yang sama untuk mengurangi waktu sedenter atau waktu pasif. Sehingga tubuhnya juga akan meningkatkan metabolismenya. Cuman ketika dilakukannya tidak terstruktur dan tidak rutin, mungkin manfaatnya tidak sebaik kita melakukan latihan atau olahraga. Memang berbeda, tetapi ada komponen fungsi yang sama-sama bermanfaat untuk tubuh. Jadi exercise ya dok ya, berarti bukan berarti segala sesuatu yang berkeringat itu kita bisa bilang olahraga begitu. Betul, betul. Karena kalau olahraga misalnya gini, untuk misalnya punya keluhan di lutut. Terus kemudian obatnya adalah olahraga. Olahraganya itu bukan beres-beres rumah, karena beres-beres rumah kasarnya dia pakai tangan. Seperti itu. Sedangkan kalau olahraga yang kita sebut bermanfaat untuk masalah kesehatan, ketika ada nyeri lutut, berarti tujuannya adalah menguatkan otot-otot bawah atau otot-otot kaki. Seperti itu sih sebenarnya terminologi dasarnya. Ya. Oke, Pak Philip, ada yang terpukau dengan Pak Philip. Wah, Pak Philip keren sekali katanya dengan melakukan push up begitu ya. Ada pertanyaan satu lagi dok, apa kita harus melakukan berjemur setiap hari? Oke, harus melakukan berjemur setiap hari selama masa pandemi seperti ini. Mengapa?
Karena dari satu penelitian itu disebutkan bahwa ada penelitian di kelompok grup A yang suka berjemur dan grup B yang tidak suka berjemur. Ternyata di kelompok A kejadian infeksi itu lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok B. Oleh karena itu selama masa pandemi ini banyak rekomendasi dari Kementerian Kesehatan bahkan dari Perhimpunan Dokter untuk melakukan jemur untuk mengurangi resiko tertular atau penurunan imunitas tubuh. Kapan tepatnya ya? Kapan tepatnya? Dari rekomendasi itu dilakukan sekitar jam 9 hingga jam 10 selama 30 menit. 15 sampai 30 menit. Seperti itu. Jadi yang mungkin bisa dilakukan saat berjemur tidak perlu diam saja, tapi mungkin sambil bergerak ringan sehingga kita dapat manfaatnya double. Pertama, manfaat dari olahraga ringan yang dilakukan dan juga vitamin D yang kita dapatkan dari berjemur. Makanya saya tidak rugi ya dok ya, ada kebun, jadi ada kesempatan Betul. sambil menyiram, sambil kena matahari juga. Betul. Tetap di rumah aja kan berarti latihannya. Iya. Ya Bapak Ibu, berjemur juga adalah hal yang sangat baik yang kita bisa lakukan. Ingat, jamnya jam 9 sampai jam 10 ya dok ya. Oke, kalau di luar itu berarti kurang baik. Bukan kurang baik tapi manfaatnya tidak optimal atau tidak maksimal. Oke, jadi Bapak Ibu jam 9 sampai jam 10 itu adalah waktu yang pas buat kita untuk boleh berjemur. 30 menit. 30 menit. Lebih dari itu gosong. Oke Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati melalui sesi malam hari ini. Saya sendiri pun terberkati dan mulai saat ini harus rajin berolahraga. Sip. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh diberkati oleh pembahasan dari Dr. Alvin dan juga Pendeta Philip. Kita bersyukur untuk malam hari ini. Kita sama-sama saya thank you buat dokter. Makasih, thank Dok. you banget dok Ya. untuk pemaparannya malam hari ini. Oke, saya juga berterima kasih sudah dapat hadir dan berdiskusi dan berbagi informasi dengan Pendeta Philip, Pak Arga dan juga rekan-rekan yang ada di rumah. Ya, terima kasih ya dok. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri sesi kita malam hari ini. Saya minta Pak Philip boleh tutup kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami ini adalah milik Tuhan yang telah ditebus. Biar kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik sehingga kami boleh dipakai untuk melayani Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur Dr. Alvin yang masih muda bagaimana memberikan dirinya menjadi dokter dan secara khusus juga bisa menolong para pasien sehingga mereka olahraga dengan olahraga yang tepat, mereka juga mendapatkan tubuh yang tepat. Berkati Dr. Alvin, pelayanannya sebagai dokter, masa depannya Tuhan berkati, pakai dia Tuhan. Berkati juga setiap saudara-saudara yang mengikuti acara ini. Mereka juga boleh menjaga tubuh yang sehat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ini sebuah mujizat saudara ya. Kami bisa bertemu dengan Dr. Alvin, boleh membagikan dan saya pikir bukan saja berbicara tentang kesehatan lewat olahraga. Dan yang paling penting saya dengar dari Dr. Alvin tadi, bagaimana di tengah-tengah keluarga supaya tidak terjadi keributan, bagaimana kita mencari kesempatan menjaga kesehatan dengan baik sehingga di masa-masa virus corona ini kita tetap tubuh yang sehat ya. Terima kasih juga Pak Agra yang memikirkan acara ini, yang mempersiapkan dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman yang menjadi bagian sound system, bagian kamera. Terima kasih dan biarlah acara ini boleh menjadi berkat. Jangan lupa saudara, setiap hari Sabtu jam 7 malam atau pukul 19
ada acara khusus setiap minggu yang berbeda untuk boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian ya. Sekianlah, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati ya.